Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang patofisiologi sistem reproduksi wanita. Yang beranggotakan 1. Bara Aditya dengan NIM 2205048, 2. Ika Putri Wahyuni dengan NIM 2205060, 3. Patricia Nilamsari dengan NIM 2205070, dan 4. Wiwit Fitria Irawan dengan NIM 2205084. Alat-alat reproduksi pada wanita berupa sepasang ovarium, oviduk atau tuba falopi, uterus, vagina, dan organ kelamin bagian luar. Ginekologi. Ginekologi berasal dari kata gynecology. Secara umum, ginekologi adalah ilmu yang mempelajari kewanitaan atau science of woman. Namun, secara khusus adalah ilmu yang mempelajari dan menangani kesehatan alat reproduksi wanita atau organ kandungan yang terdiri atas rahim, vagina, dan indung telur. Ada beberapa negara memisahkan kedua cabang ilmu tersebut menjadi spesialisasi yang berbeda. Namun sebagian besar dokter kandungan juga merupakan dokter kebidanan. Patofisiologi ginekologi. 1. Gangguan haid, 2. Perdarahan uterus abnormal, 3. Keputihan, 4. Endometriosis, 5. Penyakit radang panggul, 6. Bartholinitis, 7. Mioma uteri, 8. Tumor ovarium neoplastik jinak, 9. Infertilitas, 10. Menopause, dan lain-lain. Berikut ini adalah macam-macam gangguan ginekologi. Yang pertama yaitu kanker payudara. Kanker payudara adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara. Kanker bisa mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, jaringan lemak, maupun jaringan ikat pada payudara. Penyebabnya terjadi akibat pertumbuhan abnormal dari sel-sel pada payudara. Pertumbuhan abnormal ini diduga disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan secara genetik. Selanjutnya, manifestasi klinis ada 3. Yang pertama itu gejala awalan, sebuah benjolan yang biasanya dirasakan berbeda dari jaringan payudara di sekitarnya, tidak menimbulkan nyeri, dan biasanya memiliki pinggiran yang tidak teratur. Yang kedua, pada stadium awal, jika didorong oleh jari tangan, benjolan bisa digerakkan dengan mudah di bawah kulit. Yang ketiga, pada stadium lanjut, benjolan biasanya melekat pada dinding dada atau kulit di sekitarnya. Pada kanker stadium lanjut bisa berbentuk benjolan yang membengkak atau borik di kulit payudara. Kadang kulit di atas benjolan mengkerut dan tampak seperti kulit jeruk. Selanjutnya ada gejala lainnya yang mungkin ditemukan adalah benjolan atau massa di ketiak, perubahan ukuran atau bentuk payudara, keluarnya cairan yang abnormal dari punting susu, biasanya berdarah atau berwarna kuning sampai hijau, mungkin juga bernanah. Selanjutnya, perubahan pada warna atau tekstur kulit payudara, punting susu maupun areola atau daerah berwarna coklat tua di sekeliling punting susu. Payudara tampak kemerahan, kulit di sekitar punting susu bersisik, punting susu tertarik ke dalam atau terasa gatal, nyeri payudara atau pembekakan salah satu payudara. Selanjutnya, pada stadium lanjutnya ada pencegahan dan pengobatan. Pencegahannya itu pemeriksaan rutin dan teliti dengan sadari. Untuk pengobatannya itu yang pertama, pembedahan atau yang meliputi pengangkatan kanker atau benjolan atau lumpektomi, pengangkatan seluruh payudara atau mastektomi,
pengangkatan jumlah terbatas dari kelenjar limfe atau sentinel node biopsi, atau pengangkatan beberapa kelenjar limfe atau axillary lymph node dissection. Yang kedua radioterapi, yang ketiga kemoterapi, dan yang terakhir terapi penghemat hormon. Yang kedua ada kanker serviks. Kanker serviks atau cervical cancer adalah kanker yang terjadi pada serviks uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita, yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim atau uterus dengan liang senggama atau vagina. Kanker ini biasanya terjadi pada wanita yang telah berumur, tetapi bukti statistik menunjukkan bahwa kanker leher rahim dapat juga menyerang wanita yang berumur antara 20 sampai 30 tahun. Selanjutnya ada manifestasi klinis dari kanker serviks. Yang pertama, gejala dari kanker mulut rahim biasanya terjadi berbau atau bisa juga saat berhubungan suami istri terjadi pendarahan atau kontak bleeding. Yang kedua, pada stadium pemulaan kanker serviks, terdapat kemungkinan bahwa penderita belum mempunyai keluhan atau didiagnosis dibuat secara kebetulan atau pemeriksaan penduduk dalam fase yang lanjut sebagai akibat nekrosis atau kematian sel. Selanjutnya, perubahan proliferatif jaringan serviks timbul keluhan-keluhan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kehilangan darah vaginal yang abnormal atau instrumensual. Yang kedua yaitu pendarahan kontak. Yang ketiga yaitu gangguan miksi atau disuria. Yang keempat yaitu gangguan defekasi atau pembuangan. Yang kelima yaitu nyeri di perut bawah atau menyebar. Yang keenam yaitu limfedema. Yang ketujuh yaitu kanker ini dapat hadir dengan pendarahan vagina. Tetapi gejala kanker ini tidak terlihat sampai kanker memasuki stadium yang lebih jauh. Pencegahan dan pengobatan. Yang pertama, tindakan yang dilakukan dokter meliputi kemoterapi, radioterapi, bedah, atau kombinasi dari ketiganya. Yang kedua yaitu menjalani screening kanker serviks secara berkala sejak usia 21 tahun atau sejak menikah. Selain itu, pencegahan infeksi HPV yang dapat memicu kanker ini juga dapat dilakukan dengan vaksin sejak usia 10 tahun. Selanjutnya, myoma uteri. Myoma uteri atau fibroid adalah pertumbuhan jaringan jinak dalam uterus. Pertumbuhan tersebut tidak berhubungan dengan keganasan dan hampir tidak pernah berkembang menjadi kanker. Manifestasi klinis myoma uteri yaitu menstruasi yang banyak dan berlangsung lama, pendarahan selang di antara dua menstruasi, nyeri atau tekanan pada panggul, sering kencing atau tidak mampu menahan kencing, konstipasi, yang terakhir nyeri pinggang atau kaki. Pengobatan myoma uteri yang pertama yaitu pemberian anti nyeri berupa paracetamol. Yang kedua pemeriksaan fisik dan USG yang harus diulangi setiap 6-8 minggu untuk mengawasi pertumbuhan myoma. Yang ketiga yaitu terapi hormonal. Yang keempat yaitu prosedur myomectomy. Yang kelima yaitu prosedur hysterektomi. Selanjutnya yaitu endometritis. Endometritis adalah peradangan yang terjadi pada endometrium atau lapisan rahim. Biasanya disebabkan oleh infeksi. Manifestasi klinis yang pertama yaitu kadang-kadang locea tertahan oleh darah, sisa plasenta, dan selaput ketuban. Yang kedua yaitu uterus endometritis agak besar dan nyeri pada perabaan dan lunak. Ketiga yaitu endometritis tidak meluas. Pada hari pertama agak nyeri dan kurang sehat. Yang keempat yaitu hari ketiga suhu naik. Yang kelima yaitu nadi cepat. Endotritis. Pengobatannya dengan pemberian cairan intravena atau IV melalui pembuluh darah dan istirahat total. Dysmenorrhea atau nyeri haid adalah gejala yang paling sering dikeluhkan. Gangguan ini sifatnya subjektif, berat dan intensitasnya sukar dinilai. Istilah dysmenorrhea hanya dipakai bila nyeri haid demikian hebatnya, sehingga memaksa penderita untuk beristirahat
dan meninggalkan pekerjaan atau aktivitasnya sehari-hari selama beberapa jam atau beberapa hari, yang disebabkan oleh kejang otot uterus. Gangguan haid ada dua, yaitu satu, hipermenore. Hipermenore adalah perdarahan haid yang jumlahnya banyak. Ganti pembalut 5-6 kali per hari dan lamanya 6-7 hari. Kedua ada menoragia. Menoragia adalah perdarahan siklik yang berlangsung lebih dari 7 hari dengan jumlah darah kadang-kadang cukup banyak. Gangguan siklus haid. Pertama, ada polimenorea, adalah siklus haid lebih pendek dari biasanya atau kurang dari 21 hari. Kedua, oligomenore, adalah siklus haid lebih panjang, lebih dari 35 hari. Apabila panjangnya siklus lebih dari 3 bulan, hal itu sudah mulai dinamakan amenorea. Ketiga, ada amenore, adalah bila tidak haid lebih dari 3 bulan. Penyebabnya dapat berupa gangguan di hipotalamus, hipofisis, ovarium, uterus, dan vagina. Kelainan lainnya, yang pertama ada vaginismus, adalah suatu disfungsi seksual pada wanita yang berupa kekejangan abnormal otot vagina sepertiga bagian luar dan sekitar vagina. Kedua, mastodynia, adalah rasa sakit pada payudara. Ketiga, galaktosel, adalah dilatasi suatu duktus yang tersumbat yang terbentuk selama masa laktasi atau pembesaran kistik kelenjar mamae yang mengandung air susu. Keempat ada piometra, adalah terkumpulnya nanah atau pus di dalam uretus. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.